Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Shen Shubing memandang Sue Xian dan Zhong Wuxiao, lalu dia berkata, "Meskipun kalian berdua bukan muridku, kalian berdua juga dapat memasuki pagoda ruang dan waktu lantai 108 bersama dengan Tan Yun, Meng Yi dan Ruxue." Sue Xian dan Zhong Wuxiao tersenyum, lalu mereka berdua berkata, "Junior berterima kasih pada kepala berjasa." Shen Shubing mengangguk, lalu menatap Tan Yun dan berkata, "Dalam 3 hari ke depan, kamu bisa menemani orang-orang yang kamu sayangi." Setelah mengatakan hal itu, Shen Shubing melesat ke langit dan menghilang. Dari sini, kita dapat melihat bahwa Shen Shubing juga seorang wanita yang ingin diperhatikan. Alasan mengapa dia berkata seperti itu untuk mengetahui apakah Tan Yun akan mengunjungi dirinya sebagai seorang guru atau tidak. Setelah Shen Shubing pergi dan Tessianer yang menyamar sebagai seorang laki-laki hendak pergi dari tempat itu, Tan Yun berkata, "Senior Huang Fu, tunggu sebentar." Huang Fuyu berbalik dan berkata, "Saudara Tan, ada apa?" Tan Yun berkata, "Senior Huang Fu, di mana lembah tempat kamu tinggal? Aku memiliki sesuatu yang ingin dibicarakan." Huang Fuyu berkata, "Apakah harus di malam hari?" "Ya, karena saudara Tan memiliki sesuatu yang ingin dibicarakan. Aku akan menunggumu di lembah peri nomor 4. Setelah itu, Huang Fuyu mengeluarkan pedang terbangnya dan kemudian melesat. Puluhan murid perempuan yang melihat Huang Fuyu berkata, "Senior Huang Fuyu benar-benar tampan." Sue Xian menatap para murid perempuan dan berkata, "Kalian sekelompok orang yang aneh." Sue Xian menatap ke arah Tan Yun dan berkata, "Kakak ipar, aku selalu merasa bahwa Huang Fuyu ini sangat aneh. Dia tadi mengatakan, mengapa harus berbicara di malam hari? Selain itu, dia seorang laki-laki, tetapi wajahnya lebih cantik dari wanita. Aku merasa merinding." Mu Meng Yi berkata, "Xian, jangan banyak bicara." Pada saat ini, Tan Yun tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menatap Mu Meng Yi lalu berkata, "Kamu kembalilah ke lembah bersama Xiao dan Xian. Setelah aku menyelesaikan beberapa hal, aku akan pergi ke sana." Mu Meng Yi tersenyum dan berkata, "Baiklah, kalau begitu kami akan menunggumu." Tan Yun menatap Zhong Wuxiao, lalu dia mencium bibir Zhong Wuxiao. Lord Bambang memang wedus." 2 jam kemudian, di istana berjasa, di tepi tebing di puncak gunung, Shen Shubing sedang berdiri. Dia menatap langit dengan perasaan yang campur aduk. Saat Shen Shubing berbalik, tiba-tiba dia melihat gurunya. Shen Shubing berkata, "Guru, ternyata kamu di sini." Shen Shubing tahu bahwa gurunya adalah Tan Yun. Itu membuat senyum dan nada bicaranya menjadi berbeda. Tan Yun berkata, "Setelah guru pergi terakhir kali, aku mengkhawatirkan kamu karena memiliki masalah dengan tetua keempat divisi pil gerbang abadi. Guru memang berencana untuk menemuimu, tetapi tiba-tiba mendengar berita bahwa kamu telah mendirikan divisi baru. Jadi guru langsung datang menemuimu." Shen Shubing bergumam di dalam hatinya. Dia benar-benar bisa berpura-pura. "Tidak masalah, aku tidak akan mengungkapkan identitasnya saat ini. Jadi aku tidak perlu sungkan atau malu padanya." Tan Yun berkata, "Ayo pergi ke aula dan katakan pada guru, mengapa kamu bisa mendirikan divisi berjasa." Shen Shubing berkata, "Baik guru." Setelah sedikit ragu, Shen Shubing mengulurkan lengannya dan memegang lengan kiri Tan Yun. Lalu mereka berdua memasuki aula bersama. Setelah Tan Yun duduk, Shen Shubing menunjukkan kemampuan aktingnya dan mulai menceritakan secara detail bagaimana 89 murid di bawah Lu Yi dihabisi oleh Tan Yun. Setelah bercerita, Shen Shubing berkata,
Guru, kamu benar-benar luar biasa. Kamu mengatakan bahwa dalam kompetisi antar tetua divisi pil gerbang abadi, murid ini tidak akan diremehkan lagi. Dan ternyata itu benar-benar menjadi kenyataan. Guru, ada satu hal yang murid ini tidak bisa memahaminya. Kamu memiliki kekuatan yang besar. Bisakah kamu membantu murid ini? Tanyun tertawa dan berkata, ada apa? Ngomong-ngomong, guru sudah lama tidak merasakan pijatanmu. Sen Subing berkata, baiklah, aku akan memberimu pijatan. Sen Subing berjalan ke belakang Tanyun dan tiba-tiba mencubit bahu Tanyun. Tanyun menghela napas kesakitan dan berkata, muridku, kamu terlalu menggunakan banyak kekuatan dalam memijat. Bukankah kamu sudah sering memijat guru? Mengapa sekarang terasa berbeda? Sen Subing di belakang Tanyun mengerucutkan bibirnya. Kemudian dia mulai memijat Tanyun dengan intensitas kekuatan yang sedang dan berkata, guru, apakah kamu tahu bahwa Gong Sun Yang Chun ingin melukai murid ini pada waktu itu? Tetapi Tanyun, yang hanya seorang murid, menarikku ke belakang dan melindungiku. Guru, apakah kamu tahu dari mana keberanian Tanyun berasal? Dia beraninya menghadapi Gong Sun Yang Chun hanya untuk melindungiku. Meskipun Tanyun ingin melindungiku, tetapi bagaimana Tanyun bisa memiliki keberanian untuk menyentuh tanganku dan menarikku ke belakangnya? Setelah Sen Subing bertanya, dia menatap Tanyun dengan tajam. Ekspresi kebencian, nakal, dan menawan saling bercampur. Tanyun menjadi ragu-ragu dan berkata, guru tidak bisa menjelaskan hal itu. Namun sebagai seorang guru, aku yakin Tanyun ini adalah murid yang baik. Mata Sen Subing menjadi lebih tajam dan berkata, guru, apakah menurutmu Tanyun ini menyukaiku? Ketika Tanyun melihat murid ini dalam bahaya, Tanyun menunjukkan bahwa dia mau melindungiku. Tanyun terbatuk dan berkata, muridku, aku bukanlah dewa yang bisa mengetahui segala hal. Sen Subing dengan sedikit genit berkata, guru, katakan saja. Kalau tidak, aku tidak akan memijatmu lagi. Tanyun berkata, baiklah, guru akan menebak. Karena kamu adalah salah satu dari 9 wanita cantik di gerbang abadi, kemungkinan Tanyun mengagumimu dan memiliki perasaan cinta padamu. Sen Subing menggigit bibir bawahnya dengan keras dan berkata dengan gugup, guru bahkan tahu 9 wanita cantik di gerbang abadi. Itu membuat murid ini terkejut. Guru, di divisi berjasa gerbang abadi saat ini ada murid Mu Mengyi dan Song Xiao. Menurut guru, siapa di antara kami yang paling cantik? Sen Subing selalu ingin mendengar Tanyun berkata secara langsung, siapa yang paling cantik di antara mereka bertiga? Tanyun berkata, muridku, aku belum pernah melihat Song Xiao dan Mu Mengyi, jadi guru tidak bisa menilainya. Sen Subing berkata, tidak masalah jika guru belum pernah melihat mereka berdua. Aku akan membiarkanmu melihat Mu Mengyi dan Song Xiao. Sen Subing meremas bahu Tanyun dengan tangan kirinya dan menjentikan lengan kanannya. Segera, 2 kekuatan spiritual berubah menjadi gambar Mu Mengyi dan Song Xiao di depan Tanyun. Sen Subing berjalan di dekat 2 gambar wanita itu. Dia tersenyum dan berkata, guru, cepat katakan, siapa wanita tercantik di antara kami bertiga? Tanyun tercengang dan berkata, muridku yang baik, mengapa kamu tiba-tiba membandingkan kecantikanmu dengan 2 murid perempuan itu? Sen Subing berkata, guru, apakah tidak normal seorang wanita membandingkan kecantikannya dengan wanita lain? Sen Subing tersenyum dan berkata lagi, guru, cepat katakan menurut hati nuranimu, siapa yang paling cantik? Tanyun berkata, karena aku tidak mengenal Mu Mengyi dan Song Xiao, maka aku akan menilai kalian secara penampilan. Kalian bertiga sama, masing-masing memiliki kelebihannya sendiri, dan masing-masing memiliki keindahannya sendiri.
Sen Subing cemberut karena tidak puas. Lalu dia berkata, "Guru, kamu harus memberikan kami bertiga peringkat kecantikan. Jika tidak, murid ini akan mengabaikan kamu." Tanyun berkata, "Muridku, jangan marah. Baiklah, dengarkan gurumu ini. Kamu adalah yang tercantik." Setelah itu, Tanyun berkata di dalam hatinya, "Mengyi dan Xiao, meskipun mereka berbeda denganmu, mereka tidak kalah cantik darimu. Dalam hatiku, kalian bertiga sama." Hati Sen Subing menjadi gugup saat mendengarkan itu. Dia kembali ke belakang Tanyun lagi, dan ketika dia memijat Tanyun, dia tiba-tiba berkata, "Guru, saat ini sedang turun salju, ini sangat indah." Tanyun berkata, "Tidak peduli seberapa indahnya itu, karena salju itu tidak seindah muridku ini." Setelah mengatakan hal itu, Tanyun tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata dengan sedih, "Subing, bisakah kamu menari dan bernyanyi untukku sekarang juga?" Sen Subing menjadi bingung dan berkata, "Guru, ada apa denganmu? Murid ini merasa bahwa kamu sedikit sedih." Tanyun berkata, "Ternyata aku tidak bisa menyembunyikan kesedihanku darimu. Subing, kamu memiliki tarian yang begitu indah. Itu membuatku mengingat istriku." Sen Subing bergumam di dalam hatinya, "Bukankah guru hanya memiliki 2 tunangan? Tetapi mengapa dia mengatakan istri? Dan di mana istri guru sekarang?" Setelah itu, Sen Subing berkata dengan lembut, "Guru, siapa istrimu? Apakah dia cantik?" Tanyun menghela napas panjang, dan beberapa air mata menetes di pipinya. Lalu dia berkata, "Dia sangat cantik, tetapi dia telah meninggalkanku." Sen Subing berkata dengan kebingungan, "Kenapa Nyonya meninggalkanmu?" Tanyun menjawab dengan dingin, "Dia dihabisi oleh musuhku." Sen Subing bisa merasakan tubuh Tanyun gemetar. Tanyun berkata lagi, "Guru dulu mempunyai istri, tetapi para orang sialan itu menghabisi istriku." Sen Subing berkata, "Guru, jangan sedih, aku akan menari untukmu." Sen Subing melesat keluar dari aula, dan dia menari dengan anggun. Pada saat ini, Sen Subing yang sedang menari, dia menyimpulkan bahwa Tanyun adalah orang yang berinkarnasi. Karena Sen Subing tahu detail mengenai Tanyun, Sen Subing tahu bahwa Tanyun lahir di kota Wang Yue. Tanyun juga hanya memiliki 2 tunangan, yaitu Mu Mengyi dan Song Wuxiao. Mengenai mendiang istri yang dikatakan Tanyun, membuat Sen Subing semakin yakin bahwa Tanyun telah berinkarnasi. Gimana teman-teman, episode kali ini semakin seru bukan? Buat kalian ya yang masih penasaran sama kelanjutannya, langsung saja ya subrek channel Bang Teo ini. Terima kasih.